Selamat pagi, siswa-siswi sekalian. Morning, how are you today? I hope that you are all fine at home. Right, today we are going to discuss about present continuous tense, or it is also called as present progressive tense. Kita akan membahas tentang present continuous tense atau present progressive tense. Penggunaan dari present progressive tense atau present continuous tense itu adalah yang pertama, untuk menerangkan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung sekarang pada saat si pembicara menyampaikan kalimat itu. Contoh, I am teaching and you are listening to me. Saya sedang mengajar dan kamu sedang mendengar saya. Someone is talking outside. Seseorang sedang ngomong di luar. A mobile phone is ringing. Handphone sedang berbunyi. Yang kedua, untuk menerangkan sesuatu yang sedang terjadi belakangan ini. Tapi tidak harus terjadi pada saat sekarang ini, pada saat sedang berbicara ini. Ya. Contoh, you are studying at the Faculty of Economics. Kamu sedang belajar di Fakultas Ekonomi. Artinya apa? Artinya, bukan sekarang ini kamu mulai belajar di Fakultas Ekonomi. Tapi bisa saja dari tahun lalu hingga saat ini masih mahasiswa Fakultas Ekonomi. Baik, kita akan masuk kepada rumus dari present continuous tense ini. Subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh kata kerja bentuk ing. To be yang digunakan di sini adalah am, is, are. Baik, kita akan masuk kepada contoh-contoh dalam kalimat. Dalam kalimat positif atau statement, I am eating. Saya sedang makan. Artinya apa? Ketika saya sedang ngomong itu, saya sedang makan. You are crying. Kamu sedang menangis. He is going. Dia sedang pergi. She is arriving. Dia sedang tiba. It is sleeping. It is sleeping. It itu artinya bisa hewan, ya. Misalnya kucing atau anjing, ya, sedang tidur. We are leaving. Kami sedang pergi atau kami sedang berangkat. They are arguing. Mereka sedang berdebat. Itu kalimat positif. Kalimat yes no question atau disebut dengan pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Contoh, am I eating? Apakah saya sedang makan? Are you crying? Apakah kamu sedang menangis? Is she going? Apakah dia sedang pergi? Ini adalah dia laki-laki. Is she arriving? Apakah dia sedang tiba? Is it sleeping? Apakah dia sedang tidur? Are we leaving? Apakah kami sedang berangkat? Are they arguing? Apakah mereka sedang berdebat? Ini adalah contoh-contoh untuk yes no question. Adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. WH question adalah pertanyaan
yang dimulai dari kata-kata yang berawalan WH, atau disebut juga WH question. Ini adalah information question. Contoh-contohnya, what am I eating? Apakah yang sedang saya makan? What are you crying? Why are you crying? Mengapa kamu sedang menangis? Where is she going? Kemana dia sedang pergi? When is she arriving? Kapan dia akan tiba? Why is she sleeping? Kenapa dia tidur? When are we leaving? Kapan kami akan berangkat? Why are they arguing? Mengapa mereka sedang berdebat? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan WH question, ya. Adalah pertanyaan informasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh kalimat negatif. I am not eating. Saya sedang tidak makan. Ketika saya ngomong, saya sedang tidak makan atau saya sedang mengerjakan pekerjaan yang lain selain makan. You are not crying. Kamu sedang tidak menangis. He is not going. Dia sedang tidak pergi. She is not arriving. Dia sedang tidak tiba atau sampai. It is not sleeping. Dia sedang tidak tidur. We are not leaving. Kami nggak jadi berangkat. They are not arguing. Mereka tidak sedang berdebat. Di dalam kalimat negatif ditambahkan not setelah to be. Ingat, to be yang dipakai adalah am, is, are. Berikut kita masuk ke dalam pola kalimat tanya dan negatif, ya, anak-anak sekalian. Dalam kalimat pertanyaan, to be plus subject plus verb ing plus bisa diikuti oleh objek. Titik-titik itu bisa diikuti oleh objek atau, ya, komplement pelengkap. Ini disebut dengan pola yes no question. Kita tempatkan to be di awal. Yang kedua, dengan menggunakan WH word seperti what, where, why, who, which, whose, how. Itu disebut dengan WH word. Setelah itu diikuti oleh to be, diikuti oleh subject, diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Nah, itu adalah pola untuk kalimat tanya atau pertanyaan. Pola kalimat negatif, subjek di awal, diikuti oleh to be, am, is, are, diikuti oleh not, diikuti oleh verb ing. Baik, kita coba melihat spelling rules, bagaimana pengucapan kata-kata kerja yang diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Work, write, try, run, listen, permit, allow, fix itu adalah kata kerja dasar. Baik, kita coba latihkan pengucapannya, ya. Kamu ulangi setelah saya. Work, working. Write, writing. Try, trying. Run, running. Listen, listening. Permit,
permitting, allow, allowing, fix, fixing. Di sini anak-anak terlihat bahwasanya pada kata kerja bentuk ing yang running, n-nya didabelkan. Karena apa? Sebelum huruf n adalah huruf vokal atau huruf hidup, yaitu u. Nah, lihat yang di permitting juga. Permitting. T-nya didabelkan. Karena sebelum huruf T adalah huruf vokal atau huruf hidup, yaitu I. Nah, sekarang kita masuk ke keterangan waktu dalam present continuous atau present progressive tense ini. Now, right now, artinya sekarang. Nowadays, sekarang ini, atau belakangan ini, atau pada saat ini. At the moment, pada saat ini. This year, this term, pada tahun ini. For the time being, untuk sementara waktu. Currently, belakangan ini. Listen, look, dengar, lihat. Nah, semua kata-kata keterangan waktu ini adalah menunjukkan bahwasanya aktivitas itu sedang berlangsung pada saat berbicara atau present progressive tense. Nah, anak-anak semua, ada kata-kata kerja yang tidak bisa ditambahkan ing, ya. Tidak bisa ditambahkan ing pada kata kerja itu. Atau disebut juga dengan stative verbs. Nah, stative verbs ini umumnya tidak digunakan dalam pola waktu sedang berlangsung atau progressive tense. Karena apa? Karena semua kata kerja itu mengacu kepada hal-hal yang benar secara umum. Atau kebenarannya umumnya tidak bisa berubah. Kata-kata kerja tersebut seperti yang berhubungan dengan pemikiran, thoughts, kepemilikan, possession, perasaan, emotions, body senses, ya, atau alat perasa, dan yang lainnya seperti pendapat, definisi, dan seterusnya. Berikut adalah kata-kata kerja yang tidak bisa ditambahkan dengan ing. Coba anak-anak lihat kata-kata kerja yang tidak bisa ditambahkan dengan ing, yaitu disebut dengan stative verbs. Agree, amaze, appreciate, be, believe, belong, care, concern, consist, contain, dislike, disagree, doubt, envy, equal, exist, fear, feel, forget, hate, have, hear, know, like, love, look, matter, mean, mind, need, owe, own, please, possess, prefer, recognize, remember, resemble, see, seen, smell, sound, taste, think, understand, want, wish, wish. Semua kata kerja ini, catatan, tidak bisa ditambahkan dengan kata kerja ing.
Ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ya. Ada kata-kata kerja yang tidak bisa ditambahkan ing. Jadi tidak semua kata kerja bisa ditambahkan dengan ing. Itu harus kamu ingat baik-baik. Dan ini harus kamu hafal kata-kata ini. Ya nak ya. Nah sekarang kita masuk kepada soal latihan. Kamu coba lihat gambar 1. Ya. Ini kamu jawab nanti ya di Microsoft Teams. Pertanyaannya adalah gambar 1. What are the man and the woman doing? Apakah yang sedang dilakukan pria dan para perempuan itu? Oke, coba kamu jawab dalam satu paragraf ya nak ya. Dan gunakan kalimat present continuous atau present progressive ya. Nah, kita sekarang masuk ke pertanyaan gambar 2. Nah, lihat ya. Pertanyaan adalah, what are the two men doing in the plane? Apa yang sedang dilakukan dua laki-laki itu di pesawat? Coba kamu jelaskan dalam satu paragraf. Ya, terserah berapa kalimat dalam satu paragraf itu yang bisa kamu jelaskan ya nak ya. Nah, gambar 3. Nah, ini seru ya. Coba kamu perhatikan baik-baik gambarnya. Ya, kamu jawab pertanyaannya. What is happening in the picture? Apa yang sedang terjadi di dalam gambar itu? Sedang apa kejadian di dalam gambar itu? Itu maksudnya. Nah, coba kamu jelaskan dalam satu paragraf dengan menggunakan kalimat kata kerja bentuk ing. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan nomor 4. Nah, ini cukup bagus ya. Lihat kakinya lurus. Baik. Pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh dua orang tentara itu? Oke, silakan kamu jawab dalam satu paragraf. Ya. Jadi kamu bisa melihat gambar itu ya. Kamu bisa melihat ada tentara-tentara lain di ujung sana yang sedang memperhatikan mereka. Nah, kamu jelaskan gambar ini dengan menggunakan pola present progressive tense dalam satu paragraf. Ya, lihat gambar 5 ya. Gambar 5 ini ada seorang pria dan seorang perempuan. Apa acara atau peristiwa apa yang terjadi di dalam gambar ini? Silakan kamu jawab dalam satu paragraf. Dalam satu paragraf bisa ada terdiri dari beberapa kalimat maksudnya ya nak. Maksudnya kita ke dalam gambar 6. Sekarang ini lihat lucu sekali bayi ini ya. Dia bersama kucingnya. Oke, apa yang sedang dilakukan oleh bayi ini? Oke. Silakan kamu jawab dalam beberapa kalimat ya, dengan menggunakan pola present continuous tense atau present progressive tense, atau dengan menggunakan pola kata kerja bentuk ing saat ini sedang berlangsung pada saat ini. Tunggu, kita lihat dulu gambar 7 ya. Sebelum saya tunjukkan gambarnya ya. Pertanyaan adalah, what is the policeman doing to the boy? Nah, sekarang coba kita perhatikan apa yang sedang dilakukan polisi itu kepada anak laki-laki itu. Coba kamu lihat, anak laki-laki itu ada sepeda motornya juga ya. Apa yang ada di benakmu tentang gambar ini? Silakan kamu jawab dalam
satu paragraf. Baik, para siswa sekalian, demikian tugas yang kamu mesti buat, ya, menjelaskan apa saja kejadian atau peristiwa yang terjadi dari gambar 1 sampai gambar 7. Semuanya ini nanti kamu jawab di dalam webinar Microsoft Teams. Terima kasih atas perhatian para siswa sekalian. Saya ucapkan terima kasih, semangat, salam sehat.